Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mira Eliza. Kita membahas soal UPPPG PJOK tahun 2021 bagian 5. Soal 41. Gerakan memutar lengan merupakan jenis gerak A. Rotasi, B. Parabola, C. Vertikal, D. Horizontal. Jawaban A. Rotasi. Untuk pembahasan, rotasi adalah gerak satu benda atau komponen konstruksi dengan bentuk lintasan berupa lingkaran terhadap sebuah titik pusat. Komponen dari konstruksi tersebut berupa sebuah benda tegar yang berotasi terhadap satu sumbu tetap. Maka jarak setiap partikel dalam sistem terhadap sumbu rotasi akan selalu tetap. Untuk parabola adalah gerak benda yang membentuk sudut elevasi atau sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Gerak vertikal adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Sementara gerak horizontal adalah gerak yang arahnya ke samping kanan atau kiri. Jadi sini yang paling tepat adalah gerak rotasi. Karena sumbunya tetap. Soal nomor 42. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan penyelenggara pendidikan di Indonesia tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, E. Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2008. Jawaban C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 44. Guru PJOK juga mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional dimaksud adalah A. Memiliki keahlian, kemahiran, dan kecakapan dengan standar mutu dan melalui pendidikan profesi. B. Memiliki ijazah pendidikan yang sesuai dengan bidang yang digeluti. C. Mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas output peserta didik dengan baik dengan berbagai strategi. D. Mendapatkan penghasilan atau sumber penghidupan yang layak dengan aneka tunjangan. Jawaban A. Memiliki keahlian, kemahiran, dan kecakapan dengan standar mutu dan melalui pendidikan profesi guru. Ini juga masih tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bahwasanya tenaga profesional adalah merencanakan, melaksanakan pembelajaran, membimbing, dan melakukan pelatihan dan penelitian serta mengabdi kepada masyarakat. Karena keahlian, kemahiran, kecakapan itu sudah masuk dalam merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran. Dan semua yang dilakukan itu melalui pendidikan profesi guru atau PPG. 45. Menurut Jensen tahun 2008, pembelajaran berbasis neurasin dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu A. Persiapan akuisisi, formasi memori, elaborasi, dan integrasi fungsional. B. Persiapan akuisisi, formasi memori, elaborasi, dan perayaan kelas. C. Persiapan akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. D. Persiapan akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan perayaan kelas. Jawaban C. Persiapan akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. Itu ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, persiapan. Tahapan yang kedua, akuisisi melalui pembelajaran langsung maupun tidak langsung. Tahapan yang ketiga, elaborasi. Tahapan ini untuk memastikan bahwa apa yang dikuasai peserta didik adalah ilmu yang benar dan akurat. Ada tahapan keempat, tahapan pembelajaran yang merekatkan ikatan koneksi neuron lebih kuat. Tahapan kelima, tahapan integrasi fungsional,
yaitu upaya memperkuat dan memperluas materi pembelajaran yang dipelajari. Soal 46, semakin tebal lapisan myelin menyelimuti akson akan semakin cepat akson memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam memori. Penebalan myelin pada akson akan terjadi ketika seseorang A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari. B. Mempelajari banyak informasi dengan menyenangkan. C. Mempelajari informasi dengan daya konsentrasi yang tinggi. D. Mempelajari informasi dengan didukung nutrisi yang baik. Jawaban A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari. Untuk pembahasan, keberadaan myelin pada akson berfungsi mengatur seberapa cepat akson menyampaikan informasi. Itu menurut Ahmad tahun 2005. Dengan kata lain, semakin tebal myelin, semakin cepat akson menyampaikan informasi. Dan berdasarkan temuan para ahli neurosains, dapat dinyatakan bahwa myelin yang menyelimuti akson pada suatu neuron akan semakin menebal ketika seseorang melakukan pengulangan pada informasi pengetahuan yang pernah dipelajarinya. 47. Urutan penyelamatan pertama dan terakhir dalam kecelakaan renang adalah A. Short signal and swim and aid. B. Reach, row and aid. C. Throw and reach. D. Row, swim and aid. E. Reach, swim and aid. Jawaban A. Short signal and swim and aid. Urutan yang lengkap menurut di pembahasan itu pertama shout and signal, berteriak dan memberi tanda, kemudian meraih atau menjangkau reach, kemudian yang ketiga melempar tali, yang keempat row menggunakan kano, yang kelima swim with an aid, berenang dengan bantuan, yang keenam menjaga jarak yang aman bagi korban, yang ke-7 menemani korban untuk keamanan, yang ke-8 berenang di belakangnya. Jadi untuk disingkat bisa jawaban yang paling tepat adalah A. Short signal and swim and aid. 48. Yang tidak termasuk dalam gerakan senam lantai. A. Guling, handstand dan meroda. B. Kayang, tiger sprong dan lompat tali. C. Sikap lilin, meroda dan kip. D. Headstand, guling dan kayang. E. Meroda, kayang dan tiger sprong. Jawaban B. Kayang, tiger sprong dan lompat tali. Di sini untuk semua option adalah senam lantai, namun untuk option B ada satu yang tidak, yaitu lompat tali. Untuk sebagai pengetahuan, kip ini istilah yang baru atau yang asing, jadi itu termasuk kepada guling yang melenting. 49. Cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang sendi adalah A. Sitologi. B. Miologi. C. Osteologi. D. Antrologi. Jawaban D. Antrologi. Untuk option A. Sitologi adalah mempelajari tentang sel makhluk hidup. Miologi mempelajari tentang otot. Osteologi mempelajari tentang tulang. Antrologi mempelajari tentang sendi.